Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Mulana. Pada kesempatan ini saya membuat video dalam rangka menyelesaikan tugas UAS manajemen risiko. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah menjelaskan tentang konteks eksternal dan internal dalam manajemen risiko di perusahaan smartphone Vivo. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana industri perhotelan dapat bertahan atau dapat meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Dan yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang ancaman atau peluang perkembangan industri 4.0 bagi karyawan di Indonesia. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Pada penjelasan yang pertama, saya akan memaparkan analisa SWOT dari perusahaan smartphone Vivo. Lalu kemudian saya akan membahas bentuk dasar strategi generik dari perusahaan smartphone Vivo. Di poin pertama, faktor eksternal. Di sini ada 2 poin, yaitu ada kekuatan atau strength. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Untuk kekuatan di perusahaan Vivo, yang pertama ada kualitas mesin yang baik, yang kedua ada garansi resmi, yang ketiga ada teknologi dan fitur yang selalu terdepan, yang keempat ada harga terjangkau dengan spesifikasi terbaik. Untuk di poin kelemahan atau weakness, ada 2 poin, yaitu branding di lapangan masih terbilang rendah, dan yang kedua loyalitas promotor. Untuk poin faktor eksternal ada 2 poin, yaitu peluang atau opportunity. Yang kedua ada ancaman atau threat. Di poin peluang, perusahaan Vivo di sini ada brand awareness. Yang kedua ada pengalaman konsumen yang telah menggunakan produk smartphone Vivo. Yang ketiga ada teknologi dan fitur pesaing yang terbatas. Yang keempat ada vendor atau leasing untuk mempermudah penjualan kredit. Di poin ancaman, itu ada teknologi dan fitur yang masih mudah ditiru oleh pesaing. Lalu ada service center yang terbatas. Setelah dilakukan analisis SWOT pada perusahaan smartphone Vivo, maka penulis akan berusaha membahas 3 bentuk dasar strategi generik yang digunakan dalam strategi bersaing. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya. Dalam menerapkan strategi keunggulan biaya, maka suatu bisnis dituntut untuk menguasai pangsa pasar yang relatif besar dan memiliki keunggulan bersaing pada efisiensi biaya. Pada perusahaan smartphone Vivo menetapkan strategi keunggulan biaya. Produk smartphone Vivo menerapkan harga yang menarik, relatif terjangkau dengan keunggulan teknologi dan fitur yang terbaik. Lalu ada strategi diferensiasi. Diferensiasi merupakan strategi yang dilakukan agar perusahaan bisa lebih dari rata-rata yang ada, agar mendapatkan konsumen yang loyal terhadap merek. Karena sensitivitas terhadap harga, diferensiasi akan membuat suatu produk lebih melekat di benak konsumen. Mungkin itu saja pemaparan poin yang pertama. Lanjut ke poin yang kedua. Sini saya akan memaparkan
bagaimana industri perhotelan bisa bertahan atau meningkatkan pendapatan di masa pandemi. Di sini ada persiapan startup akomodasi hotel. Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat tingkat hunian kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia naik 8,37 poin menjadi 28,07% pada Juli 2020. Kondisi ini membuat startup jaringan hotel seperti Oyo dan Red Door menyiapkan fitur khusus untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan saat pandemi corona. Oyo meluncurkan fitur check-in tanpa sentuhan. Pengguna atau tamu dapat melakukan check-in tanpa harus berinteraksi langsung dengan staf hotel. Country Head Oyo Hotel dan Homes Indonesia mengatakan fitur tersebut bertujuan memberi rasa aman kepada para tamu yang menginap di tengah pandemi COVID-19. Harapannya, permintaan pemesanan dan okupansi hotel Oyo pun terus meningkat. Dalam proses pemulihan di industri ini, menjaga kepercayaan dan keamanan para tamu menjadi kunci. Bagaimana industri perhotelan bisa tetap eksis di masa pandemi. Mungkin kalau dilihat dari data tersebut, artinya industri perhotelan melakukan strategi dengan menggunakan startup atau jejaring sosial untuk mempromosikan penginapan kepada calon wisata atau para turis yang hendak memesan hotel. Dan mungkin tiap-tiap hotel memiliki strategi yang berbeda agar hotel mereka dapat bertahan dan mampu meningkatkan pendapatannya di masa pandemi. Ini itu pemaparan poin kedua. Selanjutnya pemaparan poin terakhir, yaitu ancaman atau peluang perkembangan industri 4.0 bagi karyawan di Indonesia. Industri 4.0 yang bertumbuh pada perkembangan teknologi mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan terbangunnya SDM yang andal. Berbagai pemangku kepentingan dari pelaku usaha, akademisi, asosiasi pekerja, pemerintahan, dan komunitas sepakat bahwa ancaman dunia kerja yang akan digantikan oleh mesin dan teknologi menjadi tidak berarti jika suatu negara mampu membangun SDM yang andal. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyampaikan era ekonomi digital memang akan turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, hal tersebut bukan tanpa tantangan sama sekali. Kemungkinan kerja yang akan digantikan oleh mesin menjadi tantangan tersendiri. Dengan adanya teknologi, sejumlah jenis pekerjaan akan hilang dan persaingan semakin ketat. Indonesia perlu mempersiapkan SDM berkualitas dan infrastruktur untuk terus meningkatkan daya saing dalam ekonomi global. Jadi, industri 4.0 di sini mungkin untuk ancamannya bagi karyawan Indonesia ke depan, perusahaan akan lebih banyak menggunakan mesin untuk bekerja daripada karyawan. Untuk mengantisipasinya yaitu mengasah skill kita
agar bisa menjadi SDM yang unggul. Lalu untuk peluangnya, kita sebagai karyawan bisa memanfaatkan teknologi sebagai sarana kita untuk menghasilkan uang. Seperti kita bisa membuat konten atau menjadi konten kreator. Lalu kemudian kita bisa usaha di marketplace dan lain sebagainya. Mungkin itu saja pemaparan 3 poin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.